Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 kelas 3 SK1 akan membahas mengenai analisis faktor dengan menggunakan metode estimasi Principal Component Method. Pokok pembahasan kita kali ini adalah yang pertama, pendahuluan yang berisi tentang pengertian dan jenis-jenis analisis faktor, yang kedua, asumsi-asumsi analisis faktor, yang ketiga, model estimasi analisis faktor, yang keempat, tahapan-tahapan analisis faktor, dan yang terakhir adalah contoh pengolahan analisis faktor dengan software. Analisis faktor merupakan suatu teknik interdependensi yang bertujuan untuk menjelaskan suatu set variabel berdasarkan dimensi yang lebih umum. Tujuan analisis faktor adalah untuk menggambarkan pola hubungan antar variabel yang kemudian dikelompokkan berdasarkan korelasinya sehingga membentuk variabel baru yang tidak terukur atau variabel laten. Berdasarkan tujuannya, analisis faktor dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, analisis faktor eksplorasi yang bertujuan untuk membentuk variabel baru yang biasanya merupakan variabel laten yang diperoleh dengan cara menyusun variabel indikator ke dalam variabel-variabel laten tersebut. Analisis ini digunakan jika belum diketahui teori atau hipotesis tentang indikator penyusun suatu variabel laten. Yang kedua, analisis faktor konfirmatori yang bertujuan untuk menguji struktur variabel yang dihipotesiskan berdasarkan faktor yang signifikan dan besaran faktor nilai loading. Analisis ini digunakan jika sudah diketahui teori atau hipotesis tentang indikator penyusun suatu variabel laten. Yang ketiga, sebagai alat pengukur yang bertujuan untuk membentuk indeks yang akan digunakan sebagai pengamatan baru dalam analisis lanjutan. Model analisis faktor. Misalkan suatu dataset terdiri dari vektor acak X dengan komponen atau variabel memiliki vektor rata-rata mu dan matriks kovarian sigma. Maka persamaan linearnya adalah sebagai berikut, di mana mu i merupakan rata-rata variabel asal ke i, Lij merupakan loading dari variabel asal ke i pada faktor ke j, Fj merupakan faktor umum ke j, dan epsilon i merupakan faktor khusus atau nilai residual ke i. Jika dinotasikan ke dalam bentuk matriks, maka persamaan linearnya menjadi vektor x p kali 1 dikurangi vektor mu p kali 1 sama dengan vektor loading p kali m dikali vektor f m kali 1 ditambah vektor epsilon p kali 1. Dalam melakukan analisis faktor, terdapat beberapa asumsi yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut. Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal univariat. Antar variabel asal terdapat multikolinearitas. Ekspektasi vektor f sama dengan 0, dan ekspektasi vektor nilai residual sama dengan 0. Kovarian vektor f sama dengan ekspektasi vektor f dikalikan vektor f transpose sama dengan matriks identitas. Yang kelima, kovarian vektor nilai residual sama dengan ekspektasi vektor nilai residual dikalikan vektor nilai residual transpose sama dengan matriks C sama dengan diagonal utama matriks C. Vektor nilai faktor umum dan vektor nilai residual saling bebas, sehingga kovarian keduanya sama dengan 0. Berdasarkan asumsi di atas, maka struktur kovarians dari model faktor ortogonal dapat dituliskan sebagai berikut. Dari struktur kovarians tersebut terkandung beberapa komponen seperti nilai komunalitas yang dilambangkan dengan H kuadrat I yang menunjukkan total keragaman sampel variabel ke I yang dapat dijelaskan oleh seluruh M faktor, sehingga varians X sama dengan H kuadrat I ditambah C ke I. Pada penduga nilai loading dengan Principal Component Method, penjumlahan nilai kuadrat loading seluruh variabel pengamatan pada faktor ke J sama dengan nilai total sampel variance faktor ke J yang merupakan eigenvalue ke J. Nilai loading menunjukkan kuat lemahnya korelasi antar variabel asal ke I dengan faktor ke J. Kemudian proporsi varians total sampel pada faktor ke J,
yang menunjukkan kontribusi total keragaman sampel yang dapat dijelaskan oleh faktor Kj. Selanjutnya adalah metode estimasi dengan menggunakan prinsipal komponen method. Jika diketahui sigma mempunyai eigenvalue dan eigenvektor, di mana eigenvalue 1 lebih besar dari eigenvalue 2, lebih besar dari eigenvalue p, lebih besar dari sama dengan 0, maka persamaan linear dari sigma adalah sebagai berikut. Model analisis faktor yang mempunyai jumlah faktor sama dengan jumlah variabel atau M sama dengan P dengan kolom Kj loading matrix adalah nilai eigen J dikalikan vektor eigen ke J, maka notasi matriks sigma adalah sebagai berikut. Yang selanjutnya, pendekatan untuk model analisis faktor dengan M kurang dari P, maka notasi matriks sigma adalah sebagai berikut. Jika mempertimbangkan faktor khusus, maka sigma sama dengan vektor loading dikalikan vektor loading transpose ditambah psi. Untuk melakukan pendekatan analisis faktor di mana M kurang dari P, maka langkah pertama yang dilakukan adalah memusatkan observasi dengan mengurangkan rata-rata sampel yang mempunyai matriks kovarian S sama dengan aslinya. Jika unit dalam variabel memiliki ukuran atau satuan yang berbeda, maka perlu dilakukan standarisasi yang menghasilkan kovarian sampel sama dengan matriks korelasi R dengan menggunakan model sebagai berikut. Metode komponen utama ini dapat digunakan untuk mengestimasi nilai loading pada analisis faktor karena nilai loading pada faktor Kj sama dengan koefisien Ku ke J yang dapat dinotasikan sebagai berikut. Untuk melakukan analisis faktor, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama, identifikasi struktur data dengan melakukan uji kenormalan. Uji kenormalan ini dapat dilakukan secara parsial untuk setiap variabel maupun secara simultan. Yang kedua, menentukan jumlah faktor yang dapat menggunakan beberapa metode, seperti berdasarkan kriteria eigenvalue lebih besar atau sama dengan 1, menggunakan besaran proporsi kumulatif varians yang dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, atau berdasarkan script plot dengan mencari titik ekstrim yang mulai menunjukkan tidak ada perubahan nilai variansi yang cukup berarti. Yang ketiga, menentukan metode pendugaan parameter loading dengan menggunakan prinsipal komponen method atau metode komponen utama. Yang keempat, menentukan rotasi faktor jika diperlukan. Rotasi ini mengubah nilai muatan faktor atau nilai loading, tetapi tidak mengubah nilai komunalitasnya. Yang terakhir adalah melakukan interpretasi faktor yang telah terbentuk berdasarkan variabel penyusunnya. Sebelum melakukan analisis faktor, perlu dilakukan pengujian korelasi antar variabel dan pengujian kecukupan sampel dengan metode yang dapat digunakan adalah Bartlett Test of Sphericity. Dapat digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel, sehingga variabel yang diteliti tersebut dapat dianalisis lebih lanjut dengan analisis faktor. H0 pada Bartlett Test adalah tidak terdapat korelasi antar variabel yang signifikan, dan H1-nya terdapat korelasi antar variabel yang signifikan. Statistik uji yang digunakan adalah sebagai berikut. Pada pengujian ini, diharapkan hasil yang diperoleh adalah gagal tolak H0 pada tingkat signifikansi alfa jika chi-square observasi lebih kecil atau sama dengan chi-square tabel dengan derajat bebas 1/2p dikali p-1. Kayser-Myers-Oakland atau KMO digunakan untuk menguji kecukupan sampel untuk setiap variabel yang menunjukkan seberapa cocok data tersebut untuk dianalisis menggunakan analisis faktor. Model yang digunakan untuk menghitung KMO adalah jumlah koefisien korelasi antar variabel I dan J kuadrat dibagi dengan jumlah koefisien korelasi antar variabel I dan J kuadrat ditambah jumlah koefisien korelasi parsial antar variabel I dan J kuadrat. Nilai KMO berada di antara 0 dan 1, di mana semakin kecil nilai KMO, maka variabel penelitian yang digunakan belum sesuai untuk dilakukan analisis faktor. Menurut Kayser,
Kriteria kesesuaian dalam pemakaian analisis faktor adalah sebagai berikut. Measures of Sampling Adequacy atau MSA adalah suatu nilai untuk menilai kelayakan setiap variabel untuk dilakukan analisis faktor. MSA digunakan untuk mengukur interkorelasi antar variabel dan kesesuaian dengan analisis faktor. MSA dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Berikut ini merupakan contoh pengolahan analisis faktor dengan menggunakan R. Data yang digunakan pada contoh kali ini adalah data investment dari package sandwich yang terdiri dari 20 observasi atau amatan dengan 6 variabel yaitu GNP, investment, price, interest, real GNP, dan real investment. Langkah pertama adalah memanggil dataset tersebut dengan sintaks sebagai berikut. Selanjutnya, karena variabel pada dataset investment tersebut memiliki satuan yang berbeda, maka dataset tersebut perlu ditransformasi normal baku dengan menggunakan sintaks scale sebagai berikut. Sebetulnya, karena variabel dataset tersebut sudah ditransformasi normal baku, langkah pengecekan univariat normal tidak perlu dilakukan. Namun, untuk membuktikan hal tersebut, kita coba jalankan sintaks pengujiannya. Yang pertama adalah berdasarkan bentuk histogram dan kurva untuk setiap variabel. Selanjutnya adalah menggunakan uji Shapiro-Wilk. Berdasarkan output yang dihasilkan, variabel GNP, investment, dan price yang sudah ditransformasi normal baku berdistribusi normal pada tingkat signifikansi sebesar 1%. Begitupun dengan variabel interest, real GNP, dan real investment yang sudah ditransformasi, ketiga variabel tersebut berdistribusi normal pada tingkat signifikansi 1%. Sehingga, berdasarkan uji Shapiro-Wilk, dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat signifikansi 1%, belum terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa variabel GNP, investment, price, interest, real GNP, dan real investment tidak mengikuti distribusi normal. Dengan kata lain, berdasarkan uji tersebut, semua variabel yang ada berdistribusi normal pada tingkat signifikansi sebesar 1%. Kemudian uji multivariat normal dengan menggunakan sintaks sebagai berikut. Berdasarkan hasil dari Mardia test, dapat disimpulkan bahwa variabel dataset investment tidak memenuhi asumsi multivariat normal. Namun, sebagai latihan analisis faktor, kita asumsikan bahwa variabel yang ada berdistribusi multivariat normal. Sebelum melakukan analisis faktor, terdapat dua hal yang perlu dilakukan pengecekan, yaitu korelasi antar variabel dan kecukupan sampel. Oleh karena itu, dilakukan dua pengujian, yaitu uji Bartlett Test of Sphericity untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi signifikan antar variabel, serta KMO yang bertujuan untuk mengetahui atau menguji kecukupan sampel untuk setiap variabel. Nilai KMO menunjukkan seberapa cocok data untuk dianalisis menggunakan analisis faktor. Berikut merupakan sintaks yang digunakan untuk uji Bartlett Test of Sphericity. Berdasarkan output Bartlett Test of Sphericity yang dihasilkan, keputusan yang didapat adalah tolak H0 atau terdapat korelasi yang cukup signifikan di antara variabel. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai KMO, digunakan sintaks sebagai berikut. Berdasarkan output Kaiser-Meyer-Oaklin, nilai KMO yang didapat adalah sebesar 0,72, sehingga terdapat indikasi bahwa jumlah sampel yang dicakup dalam dataset investment adalah cukup atau cocok untuk diterapkan dalam analisis faktor. Selanjutnya adalah menentukan jumlah atau banyaknya faktor yang akan digunakan dengan acceleration factor atau analisis paralel. Kemudian dibentuk script plot dengan sintaks sebagai berikut. Berdasarkan script plot di samping, diketahui bahwa jumlah faktor yang digunakan berdasarkan acceleration factor adalah sebanyak 1 faktor.
Selanjutnya adalah melakukan analisis faktor dengan menggunakan metode estimasi prinsipal komponen. Rotasi yang digunakan adalah rotasi Varimax. Sintak yang digunakan adalah sebagai berikut. Berdasarkan output yang dihasilkan, nilai loading 0,99 menjelaskan bahwa besarnya korelasi antar variabel GNP dengan faktor umum 1 adalah 0,99. Kemudian, jika nilai tersebut dikuadratkan, maka akan menunjukkan proporsi total variance GNP yang dapat dijelaskan oleh faktor 1. Nilai komunalitas yang dihasilkan adalah sebesar lebih dari 0,5. Hal tersebut mengindikasikan variabel memiliki keeratan yang kuat dengan faktor yang terbentuk. Berdasarkan output yang didapatkan, diketahui bahwa sum square loadings PA1 adalah sebesar 5,43. Artinya, total varians keseluruhan variabel asal yang dapat dijelaskan oleh faktor 1 adalah sebesar 5,43. Selain itu, terdapat output proportion varian PA1 sebesar 0,91. Hal tersebut menjelaskan bahwa proporsi total varians variabel asal yang dapat dijelaskan oleh faktor 1 adalah sebesar 91%. Jumlah faktor yang dapat digunakan untuk analisis lanjutan adalah sebanyak 1, karena nilai eigen PA1 dan kumulatif variansnya yang dapat dijelaskan oleh satu faktor tersebut adalah 91%. Berikut merupakan faktor yang terbentuk dari analisis faktor dengan menggunakan prinsipal komponen method. Analisis faktor menggunakan SPSS. Tahap pertama yaitu input data. Ada dua cara untuk menginput data ke dalam SPSS. Cara ke-1 yaitu dengan klik file, lalu import data, dan pilih data yang ingin diolah. Cara kedua adalah dengan mengcopy paste data. Pertama, blok data yang ingin diolah, lalu data di-copy atau dengan Ctrl+C, lalu dipaste di SPSS atau dengan Ctrl+V. Selanjutnya, data siap untuk diolah. Tahap kedua adalah perapihan data. Pada variabel view, beri nama variabel dan juga labelnya supaya lebih jelas. Dan jangan lupa pilih tipe data yang sesuai. Tahap ketiga adalah uji normalitas. Ingat, syarat pertama yang harus dipenuhi dalam analisis faktor adalah masing-masing variabel yang diteliti harus berdistribusi normal. Caranya adalah dengan mengklik Analyze, lalu Descriptive Statistic, lalu Explore. Kemudian, masukkan semua variabel ke dependent list. Lalu pada plots, centang stem and leaf, histogram, dan normality plot with test. Lalu klik continue. Berikut output yang dihasilkan. Interpretasinya. Dasar keputusan uji normalitas adalah jika nilai peluang lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Sedangkan jika kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan output di samping, keputusan yang dihasilkan adalah bahwa variabel GNP, investment, price, dan interest tidak berdistribusi normal. Tahap keempat adalah transformasi data. Kenapa data ditransformasi? Yang pertama, karena ada beberapa variabel yang tidak berdistribusi normal. Alasan lainnya, dikarenakan satuan dari masing-masing variabel tidak diketahui atau berbeda. Pada kali ini, kita akan melakukan transformasi ke normal baku. Berikut rumus transformasinya. Ingat, jika data ditransformasi, hasil dari pengolahan nanti dikembalikan lagi ke data awal, bukan data transformasinya. Contoh, transformasi normal baku variabel X1.
kita bisa mentransformasi data dengan mengklik menu transform, lalu memilih compute variable. Setelah muncul, buat nama variabel baru dari hasil transformasi variabel X1 di target variabel. Kemudian, masukkan rumus normal baku ke numeric expression. Yang terakhir, klik OK. Lakukan pada semua variabel sehingga menghasilkan data baru seperti di atas. Tahap kelima adalah uji normalitas data baru yang sudah ditransformasi. Berikut hasil outputnya. Interpretasinya, ingat, dasar keputusan uji normalitas adalah jika nilai peluang lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Terlihat dari output di samping, bahwa semua variabel sudah berdistribusi normal dan siap untuk dianalisis faktor. Tahap ke-6 adalah analisis faktor. Pada menu Analyze, klik Dimension Reduction, lalu klik Factor. Kemudian, masukkan semua variabelnya. Pada menu Descriptives, centang Initial Solution, Anti-Image, dan KMO and Bartlett Test of Sparsity. Pada menu Extraction, pilih Method Principal Component dan centang seperti di bawah. Pada menu Rotation, centang seperti gambar di bawah. Pada menu Scores, centang seperti gambar di bawah. Tahap ke-7 adalah interpretasi output dan hasil. Output pertama adalah hasil KMO dan Bartlett Test. Interpretasinya, ingat, syarat kedua yang harus dipenuhi adalah nilai Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy atau KMO-MSA lebih dari 0,5 dan nilai Bartlett Test of Sparsity kurang dari 0,05. Output kedua adalah hasil anti-image matrices. Interpretasinya, ingat, syarat ketiga adalah ada korelasi yang kuat antar variabel. Hal ini ditandai dengan nilai anti-image correlation antar variabel lebih dari 0,5. Catatan, jika ada variabel yang memiliki nilai MSA kurang dari 0,5, maka solusinya adalah dengan melakukan proses analisis ulang hanya untuk variabel yang memiliki MSA lebih dari 0,5. Berikutnya, output ketiga adalah commonalities. Interpretasinya, tabel commonalities menunjukkan nilai variabel yang diteliti apakah mampu untuk menjelaskan faktor atau tidak. Variabel dianggap mampu menjelaskan faktor jika nilai extraction lebih dari 0,5. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai extraction untuk semua variabel adalah lebih besar dari 0,5. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua variabel dapat dipakai untuk menjelaskan faktor. Output keempat adalah hasil total variance explained. Berikut interpretasinya. Catatan, nilai total komponen 2, 3, 4, 5, dan 6 tidak dihitung sebab nilai eigenvalue mereka kurang dari 1, maka tidak menjadi faktor. Output kelima adalah hasil script plot. Interpretasinya, gambar script plot ini dapat juga menunjukkan jumlah faktor yang terbentuk. Caranya dengan melihat nilai titik komponen yang memiliki nilai eigenvalue lebih dari 1. Dari gambar di samping, ada satu titik komponen yang memiliki nilai eigenvalue lebih dari 1, maka dapat diartikan bahwa ada satu faktor yang dapat terbentuk. Yang terakhir adalah output ke-6, yaitu hasil komponen matriks. Berikut interpretasinya. Demikian pembahasan mengenai analisis faktor dari kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih.